Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 348 Letusan Tubuh 9 Yin. Apa? Dia membunuh prajurit Combat Soul. Daoist Black dan Guo San berteriak bersamaan. Mereka menoleh ke arah Jiang Chen bersamaan dan menatapnya dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya membunuh seorang pejuang jiwa tempur, karena itulah alam yang mereka berdua dambakan. Lihatlah wajah kalian. Itu bukan apa-apa, Little Chen bahkan dapat membunuh para jenius jiwa tempur menengah dari Istana Bela Diri dengan mudah. Big Yellow berkata dengan ekspresi sombong, seolah-olah dialah yang telah membunuh para prajurit jiwa tempur itu, dan bukan Jiang Chen. Apa? Sekali lagi, Daoist Black dan Guo San dikejutkan oleh wajah-wajah yang mengejutkan ini. Selain merasa terkejut, mereka tampaknya tidak tahu bagaimana harus bereaksi sama sekali. Kepala Sekte, ketika kita pertama kali mencapai Pulau Bahagia, Han Yan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di Pulau Bahagia dan Pulau Es, termasuk jumlah prajurit hebat yang dibunuh Jiang Chen, manfaat besar yang diperoleh Jiang Chen dari perolehan jantung magma, dan bagaimana ia dan Big Yellow berhasil menembus ke tahap berikutnya. Setelah mendengarkan apa yang terjadi, Daoist Black dan Guo San mulai bernapas dengan berat, dan mata mereka terbuka lebar. Mereka tidak bisa tetap tenang setelah mendengarkan Han Yan. Klan Sangguan dari Provinsi Jian dan Sekte Pedang Nyeriat, pangeran dari dinasti Sein bela diri ini. Daoist Black tercengang oleh kemajuan luar biasa Jiang Chen dalam kultivasinya. Dia adalah orang paling tidak normal yang pernah dia temui atau dengar, dan dia juga merupakan kebanggaan terbesar Sekte Hitam. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang harus disyukuri, dan sesuatu yang pantas dirayakan, tetapi Daoist Black tidak bisa senang, karena musuh-musuh Jiang Chen sangat kuat. Bagaimana mereka akan menghadapi musuh-musuh yang tangguh ini? Ketua Sekte, jangan khawatir. Setelah aku menyembuhkan Little Yu, kita akan melanjutkan perjalanan ke Istana Bela Diri. Dengan perlindungan mereka, Sekte Hitam tidak akan menghadapi bahaya sama sekali. Mengenai kebencian antara aku dan dua negara adik kuasa, itu urusanku sendiri. Ketua Sekte, kau hanya perlu menjalankan Sekte Hitam dengan benar, kata Jiang Chen. Saudaraku, apakah Istana Bela Diri benar-benar dapat menjamin keselamatanmu? Bagaimanapun juga, mereka didirikan oleh dinasti Sein Bela Diri, dan Sekte Pedang Myriad dan Klan Sangguan adalah kekuatan terbesar yang bergantung pada mereka. Namun sekarang, kamu telah menyinggung pangeran mereka, bukankah pergi ke Istana Bela Diri sama saja dengan berjalan langsung ke dalam perangkap? Guo San mengungkapkan kekhawatirannya kepada Jiang Chen. Kakak, tenang saja, aku telah menyelamatkan nyawa ketua istana di neraka Inferno. Itulah sebabnya Istana Bela Diri adalah tempat teraman bagi kita. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Bagus. Kakak, kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali aku bertemu denganmu, kecepatan kultivasimu sungguh luar biasa. Sampai sekarang, kakakmu selalu percaya bahwa mereka yang memilih untuk menjadi musuhmu adalah orang-orang yang paling tidak beruntung di dunia. Guo San menepuk bahu Jiang Chen. Baginya, bisa bertemu dengan adik laki-laki seperti ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Jiang Chen, siapa ini? Taoist Hitam menoleh ke Nangong Wentian, yang belum mengatakan apapun sejak tiba. Nangong Wentian. Nangong Wentian menangkupkan tinjunya ke arah Taoist Hitam dan mengucapkan namanya. Kepala Sekte, kami bertemu saudara Nan di Pulau Bahagia. Sekarang dia adalah saudara yang bisa kita ajak berbagi kesulitan. Han Yan menepuk bahu Nangong Wentian saat dia berbicara. Baiklah, mari kita hemat waktu, di mana Little Yu? Jiang Chen bertanya pada Guo San. Dia masih di kamarnya. Guo San menjawab, baiklah. Aku akan menyembuhkan Little Yu sekarang. Kalian tetaplah di sini dan jaga tempat ini. Jangan biarkan siapapun mendekat, kata Jiang Chen. Tenang saja. Han Yan menepuk dadanya sendiri seperti yang dia janjikan. Jiang Chen berbalik dan berjalan menuju halaman. Tata letak tempat ini persis seperti yang ada di Gunung Hitam, jadi Jiang Chen sama sekali tidak merasa asing. Sesampainya di depan pintu, ia menarik napas dalam-dalam. Ia telah menunggu hari ini terlalu lama. Tiba-tiba ia merasa agak gugup. Sambil mendorong pintu hingga terbuka, Jiang Chen masuk ke dalam ruangan. Setelah masuk, dia menutup pintu dengan hati-hati, seolah-olah dia takut akan membangunkan seseorang yang sedang tidur. Meskipun, dia tahu tidak peduli seberapa keras suaranya, dia tidak akan bisa membangunkan si cantik yang sedang tidur. Di atas ranjang empuk, wanita cantik berpakaian putih itu masih berbaring dengan damai. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah dia sedang mengalami mimpi terindah di dunia. Gadis ini luar biasa cantiknya, kecantikannya tak tertandingi. Bahkan saat ia hanya berbaring di tempat tidur, ia tetap terlihat seperti peri yang paling anggun. Yu kecil, aku kembali. Jiang Chen berdiri di samping ranjang Yang Chengyu, memberitahu tentang kedatangannya dengan suara selembut mungkin. Setelah itu, dengan gerakan telapak tangannya, 3 tetes air suci 9 matahari langsung melayang keluar dari cincin penyimpanannya, memenuhi seluruh ruangan dengan aura yang murni.
Di bawah tekanan energi Yuan Jiangchen, 3 tetes air suci 9 matahari ini langsung meledak menjadi lapisan kabut emas. Setelah itu, Jiangchen memercikkan kabut emas itu ke Yan Chenyu yang sedang berbaring di tempat tidur, menyuntikkannya ke seluruh tubuhnya. Hanya air suci 9 matahari saja tidak cukup untuk menyelamatkannya, dan karena energi yang murni terlalu kuat, itu akan segera berbenturan dengan 9 meridian yin Yan Chenyu dan menimbulkan konflik yang hebat. Namun, karena dia telah mengonsumsi pil 6 matahari mendalam sebelumnya, yang perlu dilakukan Jiangchen sekarang adalah menambahkan air suci 9 matahari dan menggabungkannya dengan pil 6 matahari mendalam. Itu tidak berbeda dengan memberinya pil 9 matahari mendalam yang lengkap. Ada banyak ramuan yang terkandung dalam pil 9 matahari mendalam, dan semuanya berfungsi untuk memadukan air suci 9 matahari dengan 9 meridian yin. Oleh karena itu akan membangunkan Yan Chenyu tanpa menyebabkan bahaya apapun padanya. Berdengung. Setelah seluruh air suci 9 matahari memasuki tubuh Yan Chenyu, tubuhnya mulai gemetar hebat dan suara dengungan terdengar dari dalam tubuhnya. Astaga! Tiba-tiba, Yan Chenyu yang telah koma cukup lama, bangkit dari tempat tidurnya, membuka mulutnya, dan memuntahkan darah. Ini adalah reaksi yang berasal dari dampak kekuatan obat, bukan respons sadar darinya. Dengan kata lain, Yan Chenyu masih koma. Setelah itu, tubuh Yan Chenyu gemetar semakin hebat, dan wajahnya mulai berkerut. Jelas, dia sedang merasakan sakit yang hebat saat ini. Jiangchen berdiri di samping tempat tidur, tidak dapat melakukan apapun. Saat ini, semuanya bergantung pada Yan Chenyu. Lebih jauh lagi, kondisi ini sangatlah normal. Itu adalah proses yang menyakitkan yang berasal dari penggunaan air suci 9 matahari untuk merangsang sumber 9 meridian yin. Jiangchen sangat yakin bahwa Yan Chenyu akan mampu menanggungnya, dia adalah gadis yang kuat dan dia sudah memiliki banyak pengalaman dengan rasa sakit. Dia telah mengalami 9 transformasi menyakitkan dari 9 meridian yin, yang menyebabkan pikirannya jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Ketahanannya terpendam dalam sumsum tulangnya, dan bahkan jiwanya. Rasa sakit itu berlangsung sekitar setengah jam. Selama waktu ini, Jiangchen berdiri di samping Yan Chenyu tanpa bergerak sedikit pun. Namun, ia telah mengedarkan keterampilan Great Soul Derivation secara maksimal, jadi jika ada tanda-tanda bahaya, ia akan dapat segera bereaksi. Setengah jam kemudian, tubuh Yan Chenyu tiba-tiba berhenti gemetar, dan energi yang sangat dingin tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Selesai. Mata Jiangchen berbinar, dan dia hanya bisa menghela napas lega. Kondisi yang dialaminya saat ini menandakan sumber 9 meridian yin dalam Yan Chenyu yang telah sepenuhnya terbangun. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah tubuh 9 yin akan secara otomatis merekonstruksi organ dalam dan meridiannya, memberinya kehidupan baru. Lebih jauh lagi, semua kekuatan obat dari pil surya 9 mendalam akan diserap olehnya juga. Ini adalah transformasi yang luar biasa, kelahiran baru setelah kematian. Sulit membayangkan seberapa kuat Yan Chenyu saat dia bangun. Energi sedingin es itu menjadi semakin kuat dan kuat, akhirnya mulai bocor keluar ruangan, serta menutupinya dengan embun beku dan lapisan kabut putih. Dingin yang mengerikan. 9 meridian yin benar-benar pantas dengan reputasinya. Di luar halaman, Taois hitam memasang ekspresi terkejut. Haha, sempurna. Sepertinya garis keturunan tubuh 9 yin telah diaktifkan sepenuhnya. Yu kecil aman sekarang. Guosan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, beban berat di hatinya bisa terangkat. Dia belum memenuhi janjinya untuk melindungi Yan Chenyu, dan dia bahkan menyebabkan Han Yan hampir terbunuh. Ini adalah sesuatu yang terus-menerus mengganggu pikirannya, tetapi dengan kebangkitan Yan Chenyu, dia akhirnya bisa merasa tenang. Aku penasaran, seberapa kuatkah Little Yu saat dia terbangun? Han Yan berkata dengan emosi campur aduk. Saya pernah mendengar tentang tubuh 9 yin sebelumnya, itu adalah salah satu tubuh terdingin di bawah langit, dan hanya ada di antara wanita. Menurut legenda, tubuh 9 yin adalah tubuh ilahi. Setelah garis keturunan sepenuhnya terbangun, orang yang memilikinya akan memiliki prestasi tak terbatas di masa depan. Nangong Wentian berbicara dengan sangat terkejut. Perjalanannya ke benua timur telah memberinya sekelompok teman yang mengerikan. Di dalam ruangan, bahkan udara pun membeku. Suhu telah turun ke tingkat yang luar biasa. Di atas ranjang empuk, kepompong putih keperakan besar terbentuk di luar tubuh Yan Chenyu, menutupi seluruh tubuhnya di dalam. Jiangchen adalah orang yang berdiri paling dekat dengan Yan Chenyu. Dia membiarkan energi sedingin es itu mengelilinginya seolah-olah itu bukan apa-apa. Tubuhnya luar biasa kuat, dan dipenuhi dengan darah dan ki yang kuat, serta energi yang murni di sekujur tubuhnya. Karena itu, dia tidak punya alasan untuk takut pada energi sedingin es ini. Tiba-tiba, sesuatu di dalam salah satu cincin penyimpanan Jiangchen bergerak, membuatnya terkejut sesaat. Itu adalah cincin penyimpanan tempat Raja Iblis Es bersembunyi. Dengan pikiran di benaknya, Jiangchen melepaskan kepala Raja Iblis Es, dan menyimpan seluruh tubuhnya di dalam cincin penyimpanan.
Ini karena Raja Iblis Es tingginya lebih dari 30 meter, jadi jika dia mengeluarkan seluruh tubuhnya, itu akan membuat lubang besar di atap. Sungguh energi es yang kuat. Ini adalah energi sumber es. Pikiran Raja Iblis Es mencapai telinga Jiang Chen, dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, Raja Iblis Es akhirnya menemukan sumber energi es ini, jadi ia mengerahkan wajahnya yang tanpa ekspresi ke arah Yan Chenyu. Ice Demon, ini adalah pewaris sejati dari Ice God. Sudah kubilang, aku tidak akan berbohong padamu, kata Jiang Chen. Dia hanya manusia biasa, tetapi dia benar-benar dapat melepaskan energi sumber es dari tubuhnya, ini luar biasa. Sepertinya dia memang pewaris Dewa Es, kau tidak berbohong padaku, kau telah membawaku kepada pewaris Dewa Es yang sebenarnya, terima kasih. Raja Iblis Es menganggukkan kepalanya ke arah Jiang Chen, menunjukkan rasa terima kasihnya. Tentu saja aku tidak akan berbohong padamu. Tidak ada apapun di dunia Gletser yang terisolasi, tetapi jika kau dapat mengikuti pewaris sejati Dewa Es, kau akan memiliki prestasi yang tak terbatas di masa depan. Jiang Chen melanjutkan. Ya, kau benar, bisa melayani pewaris Dewa Es adalah kehormatan terbesarku. Tapi, bagaimana dengan jimat es hitam? Raja Iblis Es bertanya. Jangan khawatir, pewaris Dewa Es ini adalah istriku, tidak ada perbedaan antara melayaniku atau melayaninya. Dia telah menderita cedera parah, dan saat ini sedang dalam masa pemulihan. Begitu dia bangun, aku akan memberinya jimat es hitam. Aku tahu, hanya pewaris Dewa Es yang berhak memiliki jimat es hitam. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Mulai sekarang, Raja Iblis Es akan menjadi pelayan Yan Chenyu, itu benar-benar hasil yang bagus. Dengan perlindungannya, Jiang Chen tidak akan terlalu khawatir.